saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut Udah, hidup jangan orang banyak. ngegas. Bayangkan. Udah, jangan ngegas. Jangan sok keras. Chill dulu, Bang. Tuh, RUU perampasan aset disahkan dulu. Baru memikirkan koruptor itu dihukum mati. Hah? Lah ini RUU perampasan aset belum disahkan. Muluk-muluk mau menghukum mati koruptor. Emangnya udah ada undang-undangnya? Tuh, sampaikan dulu ke ketua umumnya, Ibu Puan Maharani. Gimana tuh? Ketua DPR tuh. Ayo. Ya, jadi DPR ini jangan sok-sok kejam, sok-sok hebat, sok-sok kuat, sok-sok tegas. Padahal aturannya nggak ada. Buat apa? Kalau cuma seperti itu, tukang becak, tukang ojek, petani juga bisa bilang, hukum mati koruptor, bisa. Tapi kan nggak ada undang-undangnya. Ya bikinin. Gitu loh, kalian tugasnya apa sih DPR? Gitu amat kalian itu. Percuma kalian action begitu, gimmick begitu. Cuman cari simpati rakyat, simpati masyarakat biar dikata, "Wah, hebat DPR itu membela rakyat, pret." Kalau memang membela ya udah buat undang-undangnya segera. Gimana? Ayo saya tantang tuh. Seluruh ketua umum partai segera bikin undang-undang hukum mati koruptor. Gimana? Berani? Pertama-tama mau mengucapkan bravo, terima kasih buat Polri ya, yang sudah menetapkan si Ferdi pengkhianat bangsa menjadi tersangka. Ya, aparat penegak hukum tertinggi di tanah air ya kehilangan kemaluannya. Waduh, mau jadi apa negeri ini? Mau jadi apa? Karena pikiran kita ini pasti lagi nyari-nyari kambing hitam. Iya kan? Iya. Seperti yang lagi rame beredar ya. Netizen, rakyat, masyarakat ya bertakon-takon. Jaksa menangkap polisi. Polisi menangkap jaksa. Ya. Terus rumah jaksa dijagain sama TNI. Yang menjadi pertakonan ini ya, siapa sebenarnya bandito yang sebenarnya? Polisi, TNI, jaksa. Ya, bingung aku. Iya kan? Coba dikasih pencerahan. Ya, kasih pencerahan nenek kudet ini ya biar tidak saling melindungi. Buat Bapak Prabowo dan Bapak Listio Sigit ya, kalau kalian benar-benar mau nangkap para koruptor ya, nggak perlu jauh-jauh ke Antartika ya. Di Solo ada, Jakarta ada ya. Nggak usah ke Antartika. Asal jangan pandang-pandang bulu. Mau bulu panjang, bulu pendek, mau gundul ya. Tangkap dan adili si jembut sus Febri Ardiansah, pengkhianat bangsa. Yang korupsi pejabat, yang maling pejabat, yang pesta pora pakai duit pajak pejabat, yang kaya raya dari duit pajak pejabat, yang senang-senang, yang happy-happy pakai duit pajak pejabat. Tapi giliran duit negara habis, ngejar-ngejar rakyat buat bayar pajak. Berdebah gak sih? Begitu parahnya nasib bangsaku ini. Ada sosok presiden yang ingin memberantas koruptor, tapi banyak yang menghalanginya. Beliau hanya jalan sendiri saat ini, ingin membersihkan para koruptor di bangsa ini. Partai koalisinya besar. Mengapa mereka diam? Saya paham. Di antara mereka banyak juga yang para koruptornya. Saya lihat kebanyakan para penjabatnya terlibat koruptor. Para partai banyak terlibat koruptor. Makanya anggota dewan tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Musuh kita bukan Pak Prabowo. Wahai saudara-saudaraku bangsa dan tanah air, musuh kita adalah partai busuk, anggota dewan busuk, para penjabat busuk. Bukan Pak Prabowo musuh kita. Pak Prabowo ingin benahi bangsa ini terlepas dari para koruptor. Jangan mau kita dikelabui oleh bazar-bazar bangsat
yang mengataskan nama rakyat, padahal mereka mendukung para koruptor. Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu. Sebelum Prabowo Pak Prabowo dilantik. Saya sudah ingatkan, Pak, nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. temuan yang sangat besar, 74 kg emas, lalu 476 miliar rupiah dalam sebuah rumah ditemukan. Tetapi kemudian tidak ada tersangkanya, padahal rumah itu ada gambar Jampitsus dan segala macam. Kan orang jadi tahu ini kok sekian banyak tapi nggak ada tersangkanya. Sekarang saling bongkar aja lah. Kalau daripada saling melindungi, Ya, lebih ya, baik ya. saling bongkar kan gitu. Waktunya saling Itu bongkar, ya. bagus bagi rakyat. Ini hukumannya yang pantas apa buat Anda? Sampai sini. Orang seperti ini. Pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Di dalam undang-undang KPK yang terakhir sekalipun, yang undang-undang nomor 19 tahun 2019 dikatakan KPK bisa mengambil alih kasus manakala kasus itu berbelit-belit karena intervensi dari pemerintah. Pertanyaan berikutnya, apa kepentingan TNI hadir juga di situ, Pak? Misalnya mengawal rumah Jampitsus pada saat terjadi penggeledahan, orang ini sedang disidik, tapi kenapa apa kepentingan TNI kira-kira muncul juga di situ, Pak? Saya selalu berkali-kali mengatakan salah loh TNI itu mengawal kejaksaan. Semua ini akhirnya berujung ke presiden kan. Kalau isunya kan ada pertemuan di istana untuk menyelesaikan ini. Ya, di kediaman sini ada pertemuan Isunya, terbatas. gitu. Bukan dengar tadi resmi malam kementerian misalnya. itu nggak sehat menurut saya. Lalu semua ingin cari selamat, semua ingin menghindar. Ya. Enak aja. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi. Geger, Ahmad Hosinuddin tantang Polri segera buka bunker Jokowi. Ya, terkait ditemukannya emas 74 kg serta ratusan miliar uang tunai diduga di rumah Jampitsus oleh Polri, Ahmad Hosinuddin menantang Polri untuk segera membuka bunker Jokowi. Apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Hanya asumsi Bitor kok Ahmad Hosinuddin sudah kor-kor menantang Polri. Wah, gimana nih guys kalau menurut pendapat kalian? Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Pelaku, tersangka, diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudah melakukan koordinasi juga sebagai fungsi kita di DPR pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku, tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Terima kasih. Lur, 3 hakim Jakarta Timur lur yang disuap oleh Jokowi lur sudah diamankan lur.
yang untuk melawan dokter Tifa lur. Disclaimer lur, berita ini lur, saya kurang tahu kebenarannya lur. Bagi kalian yang tahu kebenarannya lur, coba lur, ketik lur di kolom komentar bahwa benar apa tidaknya lur. Saya juga kurang tahu lur.